Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang konsep dasar AI. Pengertian AI. AI atau Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya melakukan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenai pola, dan membuat keputusan yang cerdas. Konsep dasar AI. Dalam konteks AI, terdapat beberapa konsep penting dalam AI seperti machine learning atau pembelajaran mesin, ada neural networks, atau jaringan saraf tiruan, ada natural language processing atau pemrosesan bahasa alami, dan deep learning atau pembelajaran mendalam. Pengembangan AI telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, mobil otonom, pengobatan, dan masih banyak lain. Yang pertama, ada machine learning. Learning machine adalah cabang dari kecerdasan buatan AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar secara bertahap, meningkatkan akurasinya. Dalam hal ini, mesin belajar dari data yang diberikan dan menghasilkan model yang dapat digunakan untuk membuat prediksi atau mengambil tindakan. Learning machine dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, dan pengenalan tulisan tangan. Machine learning memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama superficial learning, yang kedua unsupervised learning, yang ketiga reinforcement learning. Apa perbedaan dari ketiga itu? Yang pertama, superficial learning. Superficial learning adalah metode klasifikasi di mana kumpulan data sepenuhnya diberikan label untuk mengklasifikasikan kelas yang tidak dikenal. Yang kedua, unsupervised learning. Unsupervised learning sering disebut cluster karena tidak ada kebutuhan untuk memberikan label dalam kumpulan data dan hasilnya tidak mengidentifikasi contoh di kelas yang telah ditentukan. Yang ketiga, reinforcement learning. Reinforcement learning biasanya berada di antara superficial learning dan superficial learning dan unsupervised learning. Teknik ini bekerja dalam lingkungan yang dinamis, di mana konsepnya harus menyelesaikan tujuan tanpa adanya pemberitahuan dari komputer secara eksplisit jika tujuan tersebut telah tercapai. Yang kedua, artificial neural networks. Artificial neural networks atau dikenal sebagai jaringan saraf tiruan berasal dari jaringan saraf biologis yang mengembangkan struktur otak manusia.
Mirip dengan otak manusia yang memiliki neuron yang saling berhubungan satu sama lain. Jaringan saraf tiruan juga memiliki neuron yang saling berhubungan satu sama lain di berbagai lapisan jaringan. Neuron dikenal sebagai node. Ini pada dasarnya adalah model machine learning, lebih tepatnya deep learning, yang digunakan dalam pembelajaran tanpa pengawasan. Jaringan saraf tiruan adalah jaringan entitas yang saling berhubungan yang dikenal sebagai node, di mana setiap node bertanggung jawab untuk perhitungan sederhana. Dengan cara ini, jaringan saraf berfungsi mirip dengan neuron di otak manusia, juga dikenal sebagai jaringan saraf tiruan. Ini adalah model pembelajaran mesin teknis yang biasa digunakan dalam pembelajaran yang diawasi. Jaringan saraf dikategorikan menjadi 3 jenis utama. Mereka adalah pembelajaran urutan, klasifikasi, dan pendekatan fungsi. Contoh berbagai jenis jaringan saraf adalah perseptron, Hopfield, jaringan saraf konvolusional, autoencoders, mesin Boltzmann, peta yang mengatur diri sendiri, dan mesin Boltzmann. Yang ketiga ada deep learning. Deep learning adalah aspek jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks yang bertujuan untuk meniru metode pembelajaran mesin atau machine learning yang digunakan manusia untuk mendapatkan jenis pengetahuan tertentu. Deep learning dapat diartikan sebagai teknik yang menggunakan jaringan saraf yang memanfaatkan banyak hidden layer atau layer input dan output. Hal ini berbeda dengan jaringan saraf biasanya menggunakan satu hidden layer. Kemampuan deep learning yaitu untuk mempelajari pola dari data yang kompleks dan abstrak, menjadikan sangat sukses dalam pengenalan citra, pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, dan banyak bidang lainnya. Deep learning atau pembelajaran dalam kedalaman merupakan salah satu cabang utama dalam bidang kecerdasan buatan atau AI yang telah mengubah lanskap teknologi modern. Dengan kemampuan untuk belajar representasi tingkat tinggi dari data, deep learning telah membawa kemajuan signifikan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengenalan wajah hingga pengenalan suara dan bahasa. Arsitektur deep learning. Beberapa jaringan saraf tiruan yang umum digunakan dalam learning antara lain yaitu Convolutional Neural Networks atau CNN, Recurrent Neural Networks atau RNN, Generative Adversarial Networks atau GAN, dan Autoencoders. Yang pertama ada Convolutional Neural Networks atau CNN, yaitu sangat efektif untuk pengolahan data, gambar, dan video.
CNN menggunakan lapisan konvolusi untuk mendeteksi pola spasi dalam data. Contoh aplikasi meliputi pengenalan objek, segmentasi gambar, dan deteksi wajah. Yang kedua, recurrent neural networks. Ini digunakan untuk pengolahan data sekuensial seperti teks dan suara. RNN memiliki koneksi berulangan yang memungkinkan mereka untuk mengingat informasi dari langkah-langkah sebelumnya. Contoh aplikasi meliputi penerjemah mesin, pengolahan ucapan, dan analisis sentimen. Varian RNN seperti Long Short Term Memory atau LSTM dan Get Recurrent Unit atau GRU mengatasi masalah vanishing gradient yang sering terjadi pada RNN standar. Yang ketiga ada generatif adversarial networks. Terdiri dari dua jaringan saraf tiroan yang saling bersaing, yaitu generator dan diskriminator. Generator menghasilkan data baru yang mirip dengan data pelatihan, sementara diskriminator mencoba membedakan antara data asli dan data yang dihasilkan oleh generator. Gen digunakan untuk menghasilkan gambar, musik, dan teks yang realistis. Autoencoders digunakan untuk pembelajaran representasi data yang lebih efisien. Autoencoders terdiri dari dua bagian, yaitu encoder yang mengkompresi data menjadi representasi laten dan decoder yang merekonstruksi data dari representasi laten tersebut. Autoencoders digunakan untuk reduksi dimensi, denoising, dan anomaly detection. Yang keempat ada Natural Language Processing atau NLP. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer menggunakan bahasa manusia alami. NLP melibatkan berbagai subbidang dan teknik yang mencakup pemrosesan teks, pemahaman bahasa alami, pemodelan bahasa, deteksi sentimen, ekstraksi informasi, penerjemahan mesin, dan banyak lagi. Teknik-teknik ini mencakup algoritma dan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami struktur, arti, dan konteks bahasa manusia. Berikutnya adalah tujuan adanya NLP. Tujuan utama NLP adalah untuk memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan memanfaatkan bahasa manusia dengan cara yang bermanfaat. Manusia berkomunikasi secara alami melalui bahasa manusia yang sangat kompleks dan ambigu dalam banyak kasus. Meskipun untuk manusia pemahaman dan
Penggunaan bahasa alami ini bisa menjadi hal yang mudah dan intuitif bagi komputer. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu, NLP bertujuan untuk mengatasi tantangan ini dengan memungkinkan komputer untuk memahami dan memanfaatkan bahasa manusia. Salah satu penggunaan NLP adalah aplikasi seperti mesin pencari, pengolahan bahasa alami, chatbot, analisis sentimen, dan penerjemahan otomatis. Berikut adalah contoh dua kasus machine learning. Yang kasus pertama tentang deteksi penipuan kartu kredit. Kasusnya ialah penipuan kartu kredit merupakan masalah besar bagi bank dan perusahaan kartu kredit. Penipuan menggunakan berbagai metode untuk mencuri informasi kartu kredit dan melakukan transaksi ilegal. Solusinya ialah machine learning dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan kartu kredit dengan menganalisis pola transaksi yang mencurigakan. Model machine learning dapat dilatih dengan data transaksi historis, termasuk informasi seperti jumlah transaksi, lokasi, waktu, dan jenis pembelian. Model ini kemudian dapat digunakan untuk mendeteksi transaksi yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan pola transaksi normal pengguna. Contohnya ialah model machine learning dapat mendeteksi transaksi yang dilakukan di luar negara tempat tinggal, penggunaan atau transaksi yang jauh lebih besar dari biasanya. Model ini juga dapat mendeteksi transaksi yang terjadi pada waktu yang tidak biasa seperti transaksi yang dilakukan tengah malam. Contoh kasus kedua ialah rekomendasi produk. Contoh kasusnya adalah perusahaan e-commerce ingin meningkatkan penjualan dengan merekomendasikan produk yang relevan pada pelanggan mereka. Solusinya ialah machine learning dapat digunakan untuk membangun sistem rekomendasi yang memprediksi produk mana yang paling memungkinkan dibeli oleh pelanggan. Model machine learning dapat dilatih dengan data pembelian historis, lewat pencarian, dan aktivitas browsing pelanggan. Model ini kemudian dapat digunakan untuk merekomendasikan produk yang serupa dengan produk yang telah dibeli atau dilihat oleh pelanggan sebelumnya. Contohnya ialah jika seorang pelanggan membeli sepatu lari, sistem dapat merekomendasikan produk yang terkait dengan lari seperti pakaian olahraga, kaos kaki, atau jam tangan olahraga. Berikutnya adalah contoh dua kasus artificial neural networks. Kasus pertama yaitu pengolahan suara.
Contoh kasusnya ialah perusahaan teknologi ingin membangun asisten virtual yang dapat memahami bahasa manusia dan menanggapi permintaan pengguna. Solusinya ialah artificial neural networks dapat digunakan untuk membangun model pengenalan suara yang dapat mentranskripsikan ucapan manusia menjadi teks. Model ini dilatih dengan dataset besar ucapan manusia yang telah dilabelkan dengan teks yang sesuai. Contohnya adalah model neural networks dapat dilatih dengan dataset ucapan manusia yang berisi berbagai macam kata, frasa, dan kalimat. Model ini kemudian dapat mentranskripsikan ucapan manusia baru menjadi teks dengan akurasi tinggi. Contoh kasus kedua ialah prediksi tentang cuaca. Contoh kasusnya ialah Badan Meteorologi ingin memprediksi cuaca dengan lebih akurat dan tepat waktu. Solusinya ialah artificial neural networks dapat digunakan untuk membangun model prediksi cuaca yang menganalisis data meteorologi seperti suhu, tekanan udara, kelembapan, dan kecepatan angin. Model ini dilatih dengan dataset besar data meteorologi historis yang telah dilabelkan dengan kondisi cuaca yang sesuai. Model artificial neural networks dapat dilatih dengan dataset data meteorologi historis dari berbagai lokasi di dunia. Model ini kemudian dapat memprediksi kondisi cuaca di masa depan berdasarkan data terkini. Berikutnya adalah contoh dua kasus deep learning. Kasus pertama, penerjemahan bahasa otomatis. Kasusnya ialah perusahaan teknologi ingin membangun sistem penerjemahan bahasa yang dapat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan akurasi tinggi. Solusinya ialah deep learning, khususnya jaringan saraf rekuren atau RNN, dapat digunakan untuk membangun model penerjemahan bahasa yang mempelajari hubungan antara kata-kata dan frasa dalam dua bahasa yang berbeda. Model ini dilatih dengan dataset besar teks yang telah diterjemahkan secara manual. Contohnya ialah model RNN dapat dilatih dengan dataset teks yang berisi pasangan kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia maupun bahasa lain. Model ini kemudian dapat menerjemahkan kalimat baru dari bahasa tersebut ke bahasa tersebut atau ke bahasa yang lain dengan akurasi yang tinggi. Contoh kasus kedua ialah
Sistem pengenalan wajah. Contoh kasusnya ialah perusahaan keamanan ingin membangun sistem pengenalan wajah yang dapat mengidentifikasi individu dengan akurasi tinggi. Solusinya ialah deep learning, khususnya CNN, dapat digunakan untuk membangun model pengenalan wajah yang menganalisis gambar wajah dan mengidentifikasi fitur unik yang membedakan satu individu dari yang lain. Model ini dilatih dengan dataset besar gambar wajah yang telah dilabelkan dengan identitas individu yang sesuai. Model CNN dapat dilatih dengan dataset gambar wajah dari ribuan individu. Model ini kemudian dapat menganalisis gambar wajah baru dan mengidentifikasi individu yang sesuai dengan database gambar wajah yang telah dilatih. Contoh dua kasus natural language processing atau NLP. Kasus pertama, analisis sentimen atau sentiment analysis. Contoh kasusnya ialah sebuah perusahaan media sosial ingin memahami sentimen publik terhadap produk atau layanan baru mereka. Mereka ingin mengetahui apakah penggunaan positif, negatif, atau netral terhadap produk tersebut. Berdasarkan komentar dan postingan di platform media sosial mereka. Solusinya ialah NLP dapat digunakan untuk membangun model analisis sentimen yang dapat secara otomatis mengidentifikasi sentimen dalam teks. Model ini dilatih dengan dataset teks yang telah diberi label sentimen, yaitu positif, negatif, ataupun netral. Contohnya ialah model dilatih dengan dataset yang diberi label. Secara pelatihan, model dapat memprediksi sentimen teks baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Contoh kasus kedua ialah klasifikasi teks atau text classification. Contoh kasusnya ialah sebuah perusahaan e-commerce ingin mengkategorikan alasan atau ulasan produk yang dikumpulkan dari berbagai platform online. Mereka ingin mengelompokkan ulasan tersebut ke dalam kategori seperti fitur, kualitas, harga, ataupun pelayanan pelanggan untuk memahami aspek produk yang sering dikomentari. Solusinya ialah NLP dapat digunakan untuk membangun model klasifikasi teks yang dapat secara otomatis mengklasifikasikan teks ke dalam berbagai kategori yang telah ditentukan. Model ini dilatih dengan dataset teks yang telah diberi label kategori. Contohnya ialah model dilatih dengan dataset yang diberi label. Setelah pelatihan, model dapat mengklasifikasikan teks
baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.